Jadi ibadah itu tanpa keikhlasan itu seperti itu, jasad tanpa ruh, mati. Mati ibadahnya. Nah coba, gimana mau dipisahkan syariat dengan hakikat? Mau belajar tahu ikhlas itu ya di hakikat. Bisa dipisahkan itu coba, bisa digap-gap. Kalau kita mau menyemplung ke belajar keikhlasan, ikhlas ini bahasa hati, bukan jasad, bukan ucapan. Ya belajarnya di tasawuf, belajarnya di thoriqoh, belajarnya di hakikat. Maka dari situ jasad dan ruh itu nggak bisa dipisahkan. Artinya syariat dan hakikat itu nggak bisa dipisahkan. Nggak ada gap-gap di situ. Kalau orang syariat, orang luluh, orang hakikat, nggak bisa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wahdahu la syarika lah, Muhammadan abduhu wa rasuluh, tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtari wa alihi al-adhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibdadihi ya arhaman rahimin. Bersyukur pada Allah, selalu senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan diri kita kepada Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan buat kita sebagai titipan, sebagai sarana. InsyaAllah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dicurahkan rahmatnya buat kita semua. Salam dan salawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya kita semua mendapatkan syafaat dari beliau.
sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku, saudaraku di mana saja berada, yang dimuliakan oleh Allah. Al-a'malu suwarun qaimah. Amalan jahir itu adalah kerangka. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Sedangkan ruhnya adalah ikhlas yang terdapat dengan tersembunyi dalam amalan itu. Di bab malam hari ini kita mengkaji ruhnya ibadah itu ialah ikhlas. Di amal lahiriah digambarkan sebagai batang tubuh, dan keikhlasan itu digambarkan sebagai nyawa yang menghidupkan batang tubuh itu. Artinya kalau ibadah tanpa ikhlas itu, ibadah itu nggak ada ruhnya, ibadahnya mati. Johirnya ibadah, tapi karena tidak ada keikhlasan, mati dia. Karena ikhlas ini ruhnya dari ibadah yang kita kerjakan selama ini. Walaupun berat nih ya, untuk mencapai keikhlasan itu berat, tapi setidaknya kita mau belajar untuk berusaha mengejar keikhlasan itu. Dan disinilah kita diharuskan untuk terus melatih secara rohani, merenung, muhasabah dengan sangat mendalam. Tubuh kita ini, jasad kita ini, ibadah kita ini sudah beruh atau belum? Sudah ada nyawanya atau belum? Nah, itu. Ya, kita sendiri yang bisa ngerasakan itu. Teman-teman sekalian, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tidak lebih sebenarnya untuk menguji kita, siapa di antara kita yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak amalannya, yang paling banyak kebaikan-kebaikan yang dikerjakan manusia itu. Karena kalau tanpa ibadah dan beramal itu hilang fungsi sebagai khalifah di permukaan bumi ini. Karena tugas manusia itu dijadikan Allah itu sebagai khalifah. Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup
supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dan kenyataannya tidak cukup hanya beramal saja, karena Allah akan menghitung, melihat, menghisap segala amal yang kita lakukan itu dari niat dan keikhlasannya. Tanpa ikhlas, amal seseorang itu akan sia-sia, tidak berguna di hadapan Allah. Maka di dalam surah Al-Mulk ayat kedua yang kita bacakan tadi, Abdullah bin Al-Mubarak menyatakan bahwa tanpa keikhlasan amalnya seseorang itu akan sia-sia dan tidak bernilai. Karena sama saja jasad, ibarat jasad itu tanpa ruh, tanpa nyawa. Lantas apa yang disebut dengan ikhlas itu? Secara teorinya ini gampang nih. Arti ikhlas adalah bersih, atau membersihkan, jernih, suci. Bersih dari apa? Bersih dari campuran dan pencemaran. Pencemaran apapun, pencampuran apapun, itulah ikhlas. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, ikhlas itu ialah membersihkan hati supaya menuju kepada Allah semata-mata. Dengan kata lain, dalam beribadah, hati tidak boleh menuju kepada selain Allah. Jadi munajat kalau dalam tasawufnya itu ilahi anta maksudi. Cuma dialah yang kita maksud. Itu keikhlasan, tiada lain. Lillahi ta'ala, itu setiap lapas niat yang kita utarakan sebelum beribadah, kuncinya di lillahi ta'ala, karena Allah. Maka dari pengertian itu, ikhlas itu merupakan kesucian hati dalam ibadah kepada Allah atau beramal untuk menuju hanya kepada Allah. Dia bisa disebut sebagai cerminan motivasi batin. Mengarah kepada membersihkan hati dan cenderungnya itu untuk melakukan perbuatan yang hanya menuju kepada Allah saja. Simpelnya, ikhlas itu ketulusan niat untuk berbuat hanya karena Allah. Simpelnya begitu pengertiannya. Secara teori gampang, mudah, lakonnya sing abot. Maka ikhlas itu kalau dalam ilmu tasawuf, sifat ikhlas itu terbagi 3. Ada ikhlas awam. Ikhlas awam itu apa? Di dalam beribadah kepada Allah itu karena dilandasi perasaan rasa takut. Rasa takut kepada siksa Allah. Atau dia masih mengharapkan pahala. Atau ikhlasnya awam.
Yang kedua ada namanya sifat ikhlas khawas. Dia beribadah kepada Allah karena motifnya itu dengan harapan supaya menjadi orang yang dekat dengan Allah. Dan dia berharap dengan kedekatannya itu nantinya dia akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Kemudian ikhlas khawas al-khawas. Itu sifat ikhlas yang ketiga. Orang yang sudah sifatnya khawas al-khawas ini ibadahnya kepada Allah itu karena kesadaran, penyadaran batinnya, kesadaran yang sangat mendalam bahwa segala sesuatu yang ada adalah milik Allah dan hanyalah Allah lah Tuhan yang sebenarnya dan dialah yang dituju. Kuncinya itu ya lillah wabillah. Kalau pengertiannya sama, kalau ikhlas awam tadi sama minallah. Kalau ikhlas khawas tadi lillah. Kalau ikhlas khawas al-khawas itu wabillah, billah. Dia doa bersama Allah. Tanpa harapan apapun kecuali Allah. Mau kasih surga, mau kasih pahala, mau kasih dosa, wis karep sing kuwasa lah. Nah, gitulah istilah bahasa terjemahan kitanya. Penting tujuanku hanya kepada Allah. Ikhlas awam dan ikhlas khawas ini tingkatan yang masih mengharapkan unsur pamrih, masih mengharapkan balasan dari Allah. Tapi kalau yang sudah khawas al-khawas itu yang benar-benar tulus, murni, tanpa mengharapkan sesuatu apapun kecuali ridhonya. Tingkatan khawas al-khawas ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang sudah ya harif billah dikatakan, yang sudah mengenal pada Allah, yang sebenarnya kenal di golongan-golongan arif billah. Maka Imam Al-Ghazali pernah mengutarakan halakan nasu kulluhum illal ulama. Setiap manusia akan binasa illal ulama, kecuali orang yang berilmu. Maka orang yang tidak berilmu itu ya binasa artinya. Tapi orang berilmu itu bisa binasa. Wa halaka ulama, dan orang yang berilmu itu kulluhum illal amilin. Orang yang berilmu itu akan binasa kecuali diamalkan dengan ilmunya. Wa halakal amilun kulluhum, dan orang yang beramal juga binasa illal mukhlisin. Orang yang beramal juga binasa kecuali yang ikhlas. Wal mukhlisuna 'alal khatri 'azim. Tetapi orang yang ikhlas itu juga tetap harus waspada, kata Imam Al-Ghazali. Harus tetap waspada dan berhati-hati dalam beramal, karena halus. Sering kita ucapkan bahwa memang penyakit itu, najis ya dalam hati itu halus banget.
Orang yang ikhlas itu yang sudah mendapatkan masuk ke dalam keikhlasan itu berkah, tenang. Intinya ikhlas itu diam dah itu. Orang-orang yang beruntung yang sudah masuk ke dalam keikhlasan. Jadi ikhlas itu tanpa huruf, tanpa kalimat, tanpa apa lagi? Tanpa suara. Saya sering mencontohkan kayak seperti orang buang air besar. Gitu. Contohnya gampang. Jadi kalau kita buang air besar itu kan nggak mungkin dilihatin sampai tempat sono. Mana ada orang buang air besar itu dilihatin yang dibuangnya. Kurelakan dikau pergi. Tanpa diingat lagi. Coba kita ingat apa yang kita buang itu. Bau gak? Jijik kita pun. Jijik kita kalau yang mau kita buang itu. Kita ingat yang kita buang itu kan jijik kita. Bahkan orang yang tidak bisa buang air besar itu sakit perutnya. Bahkan sampai jutaan rupiah. Bisa jutaan, ratusan ribu. Bagaimana dia bisa supaya keluar kotoran itu. Jadi orang sama saja, orang yang tidak ikhlas itu sakit. Sakit banget. Dan menghadapi orang yang tidak ikhlas itu sakit. Yang tidak ikhlas sakit, menghadapi orang yang tidak ikhlas juga sakit. Sakit. Coba di dalam surat Al-Ikhlas itu. Namanya surat Al-Ikhlas. Tapi 3 ayat dalam surat Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlas itu. Artinya begini, menggambarkan ikhlas itu tanpa ada suara. Tanpa kalimat, tanpa huruf. Artinya apa? Surat Al-Ikhlas itu bunyi pertamanya Qul huwallahu ahad. Kalau dia yakin dalam hatinya yang sangat mendalam, sudah kenal Allah, Allah ahad, itu tanda ikhlas. Apapun dihantam, apapun yang dihadapi, Allah. Itu maksudnya surat Al-Ikhlas itu. Karena dia sudah bersandar dengan Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Dia tanamkan pada dirinya, dalam hatinya Qul huwallahu ahad. Itu tanda ikhlas. Maka dalam surat Al-Ikhlas itu nggak ada kan bunyi ikhlas itu. Mukhlis nggak ada, ikhlas itu. Kalau kita tarik pelajarannya ya berarti ikhlas itu judulnya ikhlas, tapi tidak ada huruf, tidak ada kalimat, nggak ada. Artinya ikhlas itu ya diam, bilang, gitu. Ya belajar walaupun sulit, sama juga kita masih tahap manusia. Banyak godaan-godaan. Kadang kita mau ikhlas, ada aja yang ngungkit-ngungkit, ada aja yang menggoda. Ya begitu memang. Tapi harus kita latihan terus. Tanpa latihan gimana? Latihannya apa? Diam. Cukup diam. Ikhlas tertinggi. Dan zikir tertinggi itu diam. Itulah ikhlas. Nah, Pak, ikhlas ini benteng yang paling kokoh. Keikhlasan ini adalah benteng yang paling kokoh. Yang tak tergoyahkan oleh apapun. Dalam bentuk mau dirayu. Dan fitnah iblis beserta sekutunya. Diam aja. Mau dirayu kayak dia, udah ikhlas diserahkan kepada Allah. Allahu samad, Allahu ahad, qul huwallahu ahad. Aja diamnya tuh nah itu deh. Maka sama
ini tantangan yang paling besar tuh keikhlasan ini bagi ulama, ini bagi dai. Itu ujian terbesar itu bagi mereka yang ditantang untuk ikhlas. Semakin luas wilayah kerja dakwah seseorang, disitulah semakin diperlukan tingkat keikhlasannya. Ini singa majelis taklim di sini kasih amplop 20.000 ngomel, diceritakan sama kawan-kawan dai-nya. Mana ikhlas saya gitu. Dakwah untuk cari makan ya gitu. Jika keikhlasan itu dituntut dari setiap orang yang beramal, maka keikhlasan bagi seorang da'i, para mubalik, para pemberi pengajar ilmu, itu merupakan, itu yang pernah disampaikan oleh Abdul Halim Mahmud. Abdul Halim Mahmud, beliau mengatakan bahwa bagi pendakwa merupakan keniscayaan, merupakan keharusan yang senantiasa menyertai, karena mereka itu berhadapan dengan berbagai keadaan dan beragam manusia dalam perjalanan dakwahnya. Kalau itu tidak ditanamkan, keikhlasan itu bagi siapapun, khususnya bagi para penyebar ilmu agama, jika tidak itu ditanamkan rasa keikhlasan, maka binasa dan sia-sialah amalnya itu. Apalagi udah sifatnya macam air pump. Maka saya pegang sampai hari ini pesan guru kami. Kalau besok-besok kamu jadi dai, berusaha jadi mata air ya nak. Jangan jadi air pump. Air pump itu mesti dibuka kerannya baru keluar airnya. Kalau nggak dibuka kerannya nggak keluar airnya. Jadilah mata air Zam-Zam yang selalu keluar kapan orang membutuhkan ada. Dan orang tidak minta tetap keluar air itu. Paham ya maksudnya itu ya? Dan saya 2 orang yang sudah menasihatin saya seperti itu. Termasuk juga salah satunya, ya Allah yarham, termasuk guru kita, Kiai Muhammad Arifin Ilham. Ketika saya berkunjung dulu pada waktu beliau masih hidup. Jadi kita habis sholat subuh itu, beliau nasihatin. Beliau sedang sakit dulu. Pada waktu memang lagi sakit. Di masjid di ruang khusus tamu. Di masjid Al-Jikro itu beliau pesan. Sebarkan ilmu Allah ini. Bantu ulama-ulama, guru-guru yang lain untuk menyelamatkan umat. Tapi ingat, jangan seperti jadi air pump, tapilah tetap menjadi mata air. Oleh karena itu teman-temanku sekalian, yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, para ulama hadis itu menjadikan bab niat itu berada di awal di dalam kitab hadis, di dalam susunan-susunan mereka itu bab awalnya itu tentang niat.
Kenapa begitu? Karena supaya karya tulis mereka itu selalu diawali dengan keikhlasan dan tidak luput dari sifat ini. Karena ikhlas itu adalah ruh bagi suatu ibadah yang kita kerjakan. Ibarat jasad, raga ini tanpa nyawa. Orang yang ibadah tanpa keikhlasan, sedikit pun tanpa keikhlasan dalam hatinya, walaupun belum penuh secara total, seperti khawas al-khawas, belum sampai ke situ, masih tingkat awam saja. Walaupun ada hanya sampai di situ, itu sudah sebagai menjadi cikal bakal. Jadi ibadah itu tanpa keikhlasan itu seperti itu, jasad tanpa ruh, mati. Mati ibadahnya. Nah coba, gimana mau dipisahkan syariat dengan hakikat? Mau belajar tahu ikhlas itu ya di hakikat. Bisa dipisahkan itu coba, bisa digap-gap. Kalau kita mau menyemplung belajar keikhlasan, ikhlas ini bahasa hati, bukan jasad, bukan ucapan. Ya belajarnya di tasawuf, belajarnya di thariqah, belajarnya di hakikat. Maka dari situ jasad dan ruh itu nggak bisa dipisahkan. Artinya syariat dan hakikat itu nggak bisa dipisahkan. Nggak ada gap-gap di situ. Kalau orang syariat, orang luluh, orang hakikat, nggak bisa. Nggak cukup hanya gerakan ruku saja, bacaan tanpa ada keikhlasan di dalam ruku itu. Tanpa ada keikhlasan ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Tanda orang nggak ikhlas dalam sholat itu selalu ngomel tuh, nengok imamnya lama ngomel, imamnya cepet ngomel. Atau apalagi melihat kawannya sebelah nggak sesuai dengan apa yang dia amalkan, diajarkan oleh guru-gurunya, dia nyalahkan. Tuh orang yang sholatnya nggak ibadah, yang nggak ikhlas seperti itu. Itu tanda. Ikhlas ini ruh, nyawa bagi ibadah itu sendiri. Kalau mau belajar ikhlas, diam. Kan ikhlas tuh diam. Gak ada suara. Diam di lisan, diam pula hatinya. Jangan pula mulutnya, memang diam, ikhlas. Tapi hatinya ngeromel, gerondol, sama aja. Namanya nggak ikhlas lah. Belajar ya, ini kalau teori gampang ini ngucapkannya, nih ngaji nih ikhlas gitu. Praktek nih, lakon nih saya ngangel bro. Itulah perlulah latihan, terus dilatih. Latih terus, maka sering-sering juga puasa diam, itu caranya. Maka ikhlas ini dikatakan sebagai suasana hati, sebagai nur ilahi yang menyinari hati yang ikhlas. Sangat penting ikhlas ini menjadi suatu persediaan bagi hati itu. Kenapa? Itulah yang menyambut kedatangan sinar nur ilahi itu. Maka nur ilahi itu, sinaran nur ilahi itu tidak akan bisa masuk ke dalam hati seseorang apabila dalam hatinya itu tiada keikhlasan. Zikir 5.000 kali pun banyak kali 5.000. Mulai kayak mana mau sinar nur ilahi itu masuk? Kalam aja 18.000 tahun. Woi, Ajajil itu 18.000 tahun zikirnya. Suruh zikir 2.000, lama banyak banget pun. Ngomel ya.
Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berkehendak memperkenalkan dirinya kepada manusia, kepada hamba yang dipilihnya, maka dipancarkan nurnya kepada hati hamba tersebut, hamba yang ikhlas. Maka nur yang dipancarkan kepada dalam hati seseorang itu, pancaran nur ilahi yang dipancarkan ke dalam hati seseorang itu, itulah dinamakan nur sir. Apa nur sir itu? Nur rahasia Allah yang menerangi hati, supaya sebagai bakal untuk merasakan hal ketuhanan atau mendapatkan tanda-tanda tentang Tuhan. Dari mana kita dapatkan itu? Itu ditransfer oleh mursyid. Kalau yang punya guru mursyid, ketika dibaiat itu transferan dari nur ilahi itu, nur ilahi yang ada pada mursyid ditalkinkan oleh mursyidnya kepada muridnya. Dibaiat itu dipancarkanlah bakal dalam hati seseorang itu untuk menerima, supaya dia mengetahui tentang, merasakan hal-hal ketuhanan. Maka hati yang memiliki, merasakan kehadiran Allah, kenikmatan ketika dekat kepada Allah, merasakan dekatnya dirinya kepada Allah, hati yang memiliki ciri seperti inilah dikatakan hati yang ikhlas, yang udah tingkat tinggi. Itu tadi yang kita sebutkan tadi, yang kenapa di surah Al-Ikhlas itu namanya judulnya ikhlas, ya karena kul huwallahu ahad, dia merasa bahwa Allah ahad dalam hatinya, tiada lain selain Allah. Adalah keikhlasan. Mau apapun ikhlas. Mau dihantam ikhlas. Mau dicaci maki ikhlas. Mau dibully ikhlas. Mau dimarahin ikhlas. Mau diambil titipan Allah ikhlas. Ikhlas, diam. Terus dia muhasabah. Mau disantet ikhlas. Disihir ikhlas. Didatangi jin di rumahnya ikhlas. Digibahin ikhlas. Dia apa aja dia. Orang yang ikhlas itu kuat. Dari pancaran nur ikhlas itulah yang akan menghantam. Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang suka menjolimin. Tugas kita, diam dan doakan yang baik-baik. Muhasabah diri. Kalau kita dicaci maki, mungkin kita pernah mencaci maki orang. Nggak usah marah. Kalau kita digibahin orang, jangan marah. Mungkin kita pernah menggibahin orang. Kalau titipan Allah nih sama kita, misalnya uang selalu hilang aja, coba prak di muhasabahin. Mungkin kurang sedekah. Mungkin juga kita masih bakhil. Atau mungkin ada harta-harta yang kotor yang pernah kita makan. Allah cuci dengan cara itu. Ikhlas. Ya diam aja. Diam aja santai. Diam itu bukan diam geblek. Diam berzikir. Maksudnya ikhlas itu ikhlas tetap bersandarkan diri kepada Allah. Itu arti ikhlas itu. Disantet balas nyantet. Sama aja nggak selesai. Sama aja orang kita digonggong anjing, kita gonggong juga. Apa bedanya kita dengan anjing yang menggonggongi kita itu? Bersandarkan kepada Allah. Akrobu daripada bahasa pasrah. Pasrah itu nanti dia dekat dengan putus asa. Ah pasrah aja, putus asa. Pasrahnya kita, terjemahan pasrahnya manusia kita yang setiap hari kita
kita praktekkan tuh, apa namanya, pasrah menjurus keputusasaan, bukan pasrah bersandar. Pasrah wailah wis lah. Nah, itu putus asa. Pasrah pengertian manusianya ya yang kita lakukan selama ini. Jadi bahasa itu jangan pasrah. Jadi cocoknya bersandar. Dia lebih dekat kepada akrobu, muqarabah, akrab kepada Allah. Gitu. Yang lebih pas bahasanya maksudnya. Kelas, caci maki kelas. Kita mau kayak mana mau belajar ikhlas ya Pak? Sandal hilang di masjid ribut, impak hilang di masjid ribut. Kenapa impak di masjid sering hilang? Tahu diri aja. Mungkin ada yang salah sama pengurus masjid itu. Jadi jangan salahkan malingnya. Maling itu ngambil uang masjid itu juga siapa yang menggerakkan dia? Mungkin ada yang nggak beres pengurus-pengurus masjid. Kalau saya mengkaji begitu, ikhlaskan aja, doakan yang baik-baik. Walaupun perbuatan maling itu salah secara hukum, tapi tidak semata-mata mutlak. Sikit-sikit maling bakar, maling bakar. Kalau kita suka membakar, membunuh orang, matinya kita pun suatu saat akan dibunuh orang juga, akan dibakar orang juga. Itu sunatullah. Misalnya, selama ini ada yang bilang, abah kurus sekali bah, kurus sekali lah abah nih, gitu misalnya. Dia dulu gemuk, tahu-tahu jumpa udah 2 tahun nggak jumpa, dia yang lebih kurus dari kita. Misalnya begitu. Sunatullah tak berjalan. Jadi saya sering bilang, kalau sesuatu lisan kita mengatakan kepada orang yang baik atau buruk, apa yang kita ucapkan itu akan kembali kepada kita. Yang kita nilai kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Lebih bagus ucapan yang baik-baik saja. Di sini ada dulu, dia asal jumpa bilang kurus sekali seorang Ustaz, kurus. 2 tahun nggak ketemu, semalam pulang dari Madura, tahu-tahu jumpa tahlil, dia datang, nggak tanda saja dia yang lebih kurus dari kita. Masya Allah. Pokoknya saya masih gemuk juga dibandingkan dengan kurus-kurus di bawah saya gitu ya. Jadi ucapan yang baik-baik saja, karena itu kembalinya kepada kita. Yang kita nilai untuk orang lain itu suatu saat kembalinya ke kita itu. Misal kita bilang maaf nih, dasar anak zina, suatu saat anak kita yang zina itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau kita pun melihat yang baik, doakan yang buruk, doakan yang baik-baik. Lebih bagus kita katakan yang baik-baik, nilai yang baik-baik, doakan dalam hati kita yang baik-baik, agar yang datang kepada kita balasannya juga baik. Masa kita nggak mau yang baik? Udah berapa banyak sih amal kita yang ikhlas? Berapa banyak sih amal yang kita lakukan untuk berbuat baik sekecil apapun kita nggak mau, dari ucapan, dari pikiran, dari hati. Ikhlas mengantarkan kita kepada ikhlas itu mulai dari diam. Contohnya kan ada banyak di wilayah kita, bersama teman-teman kita, apapun yang mereka katakan kepada orang lain, dia baik, dia ucapan yang menilai orang baik, menilai orang dia buruk, kembalinya akan suatu saat akan buruk ataupun baik kepada diri kita itu. Karena apa? Ucapan itu doa. Kalau nggak percaya tes, coba aja lakukan itu. Kita sendiri yang mendoakan diri kita. Ya. Maka nur ilahi itu bisa masuk kepada seseorang yang betul sudah ikhlas. Ikhlas itu yang menerima nur, pancaran nur ilahi itu ke dalam hati seseorang.
Maka kan kalau orang yang sudah yang datang kepada guru minta belajar ke bai'ah itu artinya mayat. Kita tuh mayat di hadapan guru, pasrah, bersandar, udah menyerahkan kepada guru, lahir batin, mayat, udah nggak ada lagi apa-apa. Maka keikhlasan itu, kekosongan itu, itulah dari kosong itu bisa masuk nur yang ditransfer, yang dipancarkan, nur yang ada di guru, yang di mursyid kita itu dipancarkan kepada kita, sehingga bisa nerima ke dalam hati kita. Karena mayat baru hidup lagi dia. Kita nih mayat di depan guru tuh mayat. Jadi jangan sampai kita sok pinter di hadapan guru, walaupun kita sudah tahu ilmunya. Nggak berkah nanti. Karena ilmu itu juga itu perlu adab. Seakan-akan kita yang paling bisa di depan guru. Guru saya itu paling wanti-wanti tuh mengasih tahu saya. Kalau di depan orang yang berulama, di depan guru-guru itu yang lebih tua, udah cukup diam saja. Walaupun kamu sudah tahu ilmu apa yang diceramahkannya. Biar berkah itu masuk ke dalam diri kita. Karena tasawuf itu mengutamakan adab, lakon daripada ilmu, daripada pengetahuan. Kalau pengetahuannya, kalau kami ngaji di Satarya Naksabandia ini sedikit, tapi lakonnya yang disuruh banyak-banyak. Di lakonnya itu, di tawajuknya itulah kita menerima ilmu Allah. Kadang-kadang belum disampaikan secara jasad oleh mursyid kita. Mursyid kita melalui rohaniyah ketika kita riyadhah tawaju gitu. Seperti itu tasawuf itu. Seperti yang dialami oleh Syekh Yazid Al-Bustami, berguru secara rohaniyah kepada Syekh Imam Hasan Al-Sajli. Jadi Syekh Yazid Al-Bustami itu berguru secara rohaniyah bayat. Masya Allah. Nggak online, nggak melalui TikTok minta bai'ah, itu nggak bisa. Rohaninya baru bisa. Dia nggak online. Jadi hal yang mendesak, hal yang memang tidak bisa sama sekali, yang mesti dipertimbangkan. Dia kepingin misalnya lagi kerja di luar negeri, jauh dari Majelis Taklim, di sana nggak ada guru-guru misalnya gitu misalnya, atau nanti kita musyawarahkan gitu dia misalnya. Jadi teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, yang semuanya mudah-mudahan bahagia hatinya, tenang hatinya, jiwanya, hamba yang ikhlas itu, mereka itu dalam pemeliharaan Allah. Dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dirangsang untuk melakukan kekotoran, nur rahasia Allah akan memancar di dalam hatinya, sehingga dia menyaksikan dengan jelas akan tanda-tanda Allah, dan dia hancurkan rangsangan jahat itu tadi. Mata hatinya selalu memandang kepada Allah. Maka orang yang berada di dalam makam ikhlas yang tertinggi, dirinya selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam beramal ataupun dalam waktu diam. Allah sendiri yang memeliharanya. Allah yang mengajarkan
agar hambanya itu berhubung dengannya dalam keadaan ikhlas. Maka latih dan munajat kita lillahi ta'ala, atau dalam tasawuf, ilai anta maksudi waridhoka matlubi. Wal hayyul huwal hayyul la ilaha illa huwa fad'u mukhlisina lahuddin. Laris juga nama Abah ya, Mukhlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Mukhlis. Dia yang tetap hidup, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka sembahlah kamu akan Dia. Dengan mengikhlaskan amal agama kepada Allah semata-mata. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara sekalian alam. Allah yang hidup, Dialah yang memiliki segala kehidupan. Dia juga Tuhan sekalian alam. Apa saja yang ada dalam alam ini adalah ciptaannya. Apa saja yang hidup adalah diperhidupkan olehnya. Maka jalan dari Allah itu adalah nikmat dan karunia. Sementara jalan dari hambanya kepadanya, hamba kepada Allah itu adalah keikhlasan. Dan kita dituntut supaya ikhlas dalam menuju kehidupan untuk Allah. Maka latihannya dalam melaksanakan tuntutan mengikhlaskan kehidupan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh merasa takut dan gentar kepada sesama makhluk. Fad'ullaha al-mukhlisina, mukhlisin lagi kan? Lain juga nama Abah, mukhlisin. Fad'ullaha al-mukhlisina lahuddin. Oleh itu, maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, walau karihal kafirun, sekalipun walaupun orang-orang kafir tidak menyukai amalan itu. Orang yang ingkar itu nggak senang dia mau yang ikhlas itu. Orang-orang ingkar itu. Nah, teman-teman sekalian semuanya yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, walaupun sulit mencapai peringkat ikhlas yang tertinggi yang kita ceritakan di atas tadi, ikhlasnya khawas al-khawas, maka kita harus mengusahakan supaya memperoleh keadaan hati yang ikhlas. Terus latihan dalam segala perbuatan, baik lahir maupun batin. Orang yang telah tumbuh di hatinya itu rasa kasih Allah,
terutama hatinya sudah memiliki rasa kasih Allah, akan berusaha membentuk hati yang ikhlas. Mata hati melihat Allah jugalah Allah yang agung dan diri kita yang hina. Kita tunduk, patuh, taat kepada Allah. Maka orang yang sudah di makom beramal karena Allah, dia terus akan belajar untuk mencapai keikhlasan. Pantang menyerah apapun yang dihadapinya. Pengosongan dari sifat-sifat keriaan, dari apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar, belajar, belajar. Ya. Dia gembira, hatinya selalu gembira. Kalau dengar baca yang orang baca Quran, gembira hati, ikhlas, tanda ikhlas. Ada orang menyebut Allah, ikhlas, gembira. Nah, seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi, walaupun kita sudah masuk dalam ikhlasan, harus tetap berhati-hati. Harus tetap juga kita waspada. Karena ada saja itu nanti. Meleng sikit saja kita, maka masuklah. Harus cepat-cepat mengembalikan. Harus cepat-cepat mengembalikan. Mengosongkan. Cepat-cepat istighfar. Maka setelah seseorang itu rohaninya sudah meningkat, hatinya dikuasai sepenuhnya oleh kelakuan Allah, menjadi orang arif yang tidak lagi melihat kepada dirinya dan amalnya, tetapi melihat Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan Allah. Suhudul wahda fil kasrah, suhudul kasrah fil wahdah. Dia hanya melihat af'al Allah. Apa saja yang ada di dirinya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, ridho, tawakal, ikhlas yang ada pada dirinya, dia menganggap bahwa anugerah Allah, dan itu bukan amal lahir yang dari kekuatan kita sendiri. Allah juga yang mengikhlaskan kita sesuai dengan kehendak. Penting kita tetap terus beramal sampai timbul keikhlasan itu. Tetap terus beramal sampai turun rahmat Allah itu. Terus beramal lahir dan batin sampai menerima pancaran sinaran nur sir yang masuk ke dalam hati kita. Jangan pantang menyerah. Jangan jenuh dalam beribadah kepada Allah. Ya. Nah, tingkatan ikhlas yang paling rendah itu apa? Yang tadi, ikhlasan awam. Apabila amal perbuatan bersih daripada ria yang jelas atau samar-samar, tetapi masih terikat dengan keinginan kepada pahala yang dijanjikan Allah. Ini orang ikhlas yang seperti ini, yang masih dimiliki dirinya itu masih kuat bersandar kepada amal itu. Hamba yang mentaati tuannya,
karena mengharapkan upah daripada tuannya. Kalau nggak ada upahnya, tak mau kerja dia. Kalau nggak ada amplopnya, nggak mau dakwah. Dia bilang, itulah tuh dahsyat. Dia bersandar kepada amal. Kalau engkau udah bersandar kepada amal, terhijab. Betul. Terhijab, benar. Akhirnya apa? Menganggap amalnya itu yang paling baik daripada amal orang lain yang dikerjakan orang lain. Nah, ini akibatnya seperti itu. Amal gua nih yang paling baik, guru gua nih yang paling bagus, tamatan Kairo, ahli hadis. Akhirnya menganggap seperti itu, amal itu bisa jadi hijab kita, dinding untuk kita sampainya melihat Allah. Akhirnya menganggap amal yang paling baik daripada amal yang lain. Di maulid bid'ah, dengan ziarah kubur bid'ah, anggap amal yang paling baik. Bacakan Yasin untuk orang mati bid'ah, nggak sampai. Ada yang nanya kemarin tuh di lab, bah, aku membacakan Al-Fatihah untuk ibuku sampai enggak, bah? Jadi jawabnya begini, saya jawab apa semalam? Waktu sampai itu baca Al-Fatihah, Fatihahnya itu balik lagi enggak ke rumah gitu, saya bilang. Enggak, bah, ya berarti sampai. Dan kali kalau ada orang lagi begitu, bilang, ya udah bapak mati di luar, aku yang bacakan doa. Kalau doaku enggak sampai, boleh bapak balik lagi itu. Jadi jangan bersandar kepada amal. Karena ada pahala. Lagi amalnya kalau lagi sulit, jualannya sepi, beramal. Pengen dapat kerjaan, beramal. Rezeki seret, beramal. Rezeki yang udah lancar, lupa, beramal. Bersandar kepada amalnya. Maka yang seperti itu di bawah daripada tingkatan itu lagi, yang seperti yang tingkatan ikhlas yang paling rendah, di bawah itu ada lagi yang sudah tidak dinamakan ikhlas lagi, ya tanpa ikhlas. Beramal karena sesuatu muslihat keduniaan, karena dipuji, mau menutup kejahatannya, muslihat. Jadi kalau tadi seperti di atas yang sudah kita katakan di awal mukadimah tadi, maka ibadah tanpa amalan ibadah tanpa keikhlasan itu seumpama tubuh yang tidak bernyawa. Baik. Maka kesimpulannya teman-teman semuanya, ayo terus latih kita. Latih diri kita, belajar diam. Kalau kita mau masuk betul-betul ke dalam keikhlasan, Allah juga yang memberikan keikhlasan itu, bukan kekuatan kekuasaan kita. Mukhlis, ya, ikhlas itu anugerah Allah, bukan karena usaha kita, bukan karena kekuatan kita itu. Karena kita juga tak bisa. Dan ikhlas itu nggak ada ucapan. Ya udah bah, aku ikhlas kok bah. Itu nggak ikhlas, berarti belum. Jadi udah diam aja. Bah, ini ada pipa rokok, bah. Bener ini, ikhlas. Ikhlas, bah. Itu belum ikhlas. Kalau ucapan itu, nah, ikhlas, ya. Baik di hati maupun di lisan. Betul ikhlas nih. Nah, kadang-kadang terjebak dia. Ikhlas kok, bah, ikhlas. Nah, belum berarti itu. Ya. Ham.
Maka setiap orang yang kita merasa beriman kepada Allah, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengusahakan ikhlas pada amalan. Karena tanpa ikhlas, akhirnya jatuh nanti kepada kesyirikan di dalam amalan itu. Kenapa? Karena tidak ada keikhlasan. Karena tidak ada keikhlasan, jatuhnya kepada kesyirikan. Hunafa'a lillah ghairu musyrikin bih. Amalkanlah perkara-perkara itu dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Az, dengan tulus ikhlas kepada Allah dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Kesimpulannya, maka intisari kepada kalau kita masuk kepada keikhlasan adalah melakukan sesuatu karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Tidak ada kepentingan lain, bukan karena ingin naik jabatan, bukan karena ingin kaya baru kita ikhlas, baru beramal, bukan karena apapun. Kepentingan diri sendiri merupakan musuh ikhlas yang paling utama. Kepentingan diri lahir daripada nafsu. Nafsu itu menginginkan kemewahan, kedudukan, kemuliaan, puji-pujian. Apapun yang lahir dari nafsu, itulah yang sering menghalang atau merusak keikhlasan itu. Insya Allah, semoga kita semua menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang dipilih, termasuk orang-orang yang ikhlas dalam hal apapun. Ikhlas zahir dan batin kita, beramal dengan ikhlas, berbuat dengan ikhlas, berkata dengan ikhlas, berdakwah dengan ikhlas. Maka keikhlasan itu akan terbalas dengan hal-hal yang baik, dengan cara Allah, dengan kehendak Allah. Keikhlasan itu adalah suatu kekuatan bagi kita. Ikhlas itu bukan berarti diam gelehem ya. Jangan salah jangan salah mentamsilkan ya. Yang saya maksud ikhlas itu pusatnya diam, itu diam, ruhnya bersambung kepada Allah, tetap dia bersandar kepada Allah. Karena dia yang pandang itu adalah afal Allah, apapun yang dihadapi adalah Allah gitu. Bukan berarti ikhlas itu diamnya itu bukan diam gelehem gitu, enggak ya. Kita tidak punya apa-apa dan tidak punya kekuatan apapun illallah bil haq. Belajar, kerja. Oh, itu moto Pak Jokowi ya. Belajar gitu maksudnya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan hati saudara-saudaraku semuanya. Hakikatnya apa yang kita kaji malam hari ini kembali untuk menasihati, khususnya untuk diri saya pribadi. Kalaupun ada yang baik, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk itu. Jangan besok pagi sholat subuh bawa sandal yang buruk, habis sholat subuh ditinggal sandal yang buruk itu, ambil yang baik. Bukan begitu ya. Ya, bukan begitu. Ya, terus belajar ikhlas. Ikhlas itu diam. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa, menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, ya nggak mandi-mandi, ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kail. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati.
ikan gabus, ikan sepat, ikan paus, ikan teri. Itulah nama-nama ikan, ya. Buah kedondong, buah rambutan, buah duren, itulah nama-nama buah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.